Halo, sekarang kita akan uh, mempelajari cara membuat daftar isi otomatis seperti ini. Nah, ini kan udah lumayan rapi lah ya. Nanti bisa kalian ubah-ubah sendiri. Yang pertama, kita hapus dulu nih yang otomatis ini punya saya. Jadi, yang pertama kalian lakukan adalah membuat heading. Nah, di sini ada heading-heading ya. Di sini ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, yang dilakukan adalah pengheadingan di setiap apa ini namanya? Di setiap nama ini ya, kayak daftar isi, daftar table, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, kayak gitu nih sebagai contoh aja ya. Nah, di sini ada daftar isi, pertama kita blok di sini, kemudian klik heading 1 di sini ya. Untuk daftar isi. Nah, terus kemudian daftar table juga sama, kita klik heading 1. Kemudian daftar gambar, kita klik heading 1. Kemudian bab 1 pendahuluan, kita klik heading 1. Nah, di sini ada latar belakang, kita pilih heading 2. Kenapa? Karena latar belakang ini adalah isi dari si bab 1 ini. Jadi kita pilih heading 2. Nah, kemudian jika ada misalkan di sini ada 1.1 lanjutannya itu 1.1.2, maka yang dibutuhkan adalah heading 3. Contohnya seperti ini. Contohnya ada di bab 2. Oh, di sini nih udah ada. Nah, di sini ini kan 1.7, berarti ini menggunakan heading 2. Caranya di blok dulu, kemudian klik heading 2. Nah, selanjutnya si ini kan ada anakan dari si 1.7 dari metode penelitian di sini kan. Nah, di sini kita blok di sini, kita pilih heading 3, cari heading 3. Nah, di sini kita perbesar aja dari sini. Kalau misalkan nggak ada, klik heading 3. Nah, selanjutnya misalkan ada anakan dari 17.1, berarti kita menggunakan heading 4 dan selanjutnya dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian di bab 2 juga sama, di sini menggunakan heading 1. Ingat ya, di setiap ini menggunakan heading 1, di sini heading 2, kemudian di sini heading 3 seperti itu ya. Nah, di sini kan heading 2, kemudian ini heading 3. Ingat ya. Nah, sebelumnya kan kalau misalkan kalian klik di sini heading 1, pasti langsung berubah tulisan warna biru kalau misalkan belum sesuai template seperti ini ya. Contohnya di sini kita daftar gambar. Contohnya di sini ya, kita membuat daftar gambar berarti menggunakan heading 1. Di sini kan klik. Kan ini jadi biru nih kayak gini. Kalau misalkan jadi biru, tenang aja, nggak usah khawatir. Kita klik kanan di sini, heading 1, kemudian modify, kemudian kita menggunakan Times New Roman sesuai format yang kalian butuhkan aja. Nah, di sini kita menggunakan 12, kita bold, terus kemudian tulisannya kita bikin otomatis, rata tengah, kemudian di tab paragraf biasanya di sini kan menggunakan double ya. Biasanya menggunakan double atau single atau 1,5 tergantung dari format penulisan yang kalian butuhkan. Nah, di sini before-nya diemin aja nggak apa-apa. Kita klik OK dan klik OK. Nah, langsung otomatis berubah. Di sini langsung di bold kan, langsung otomatis. Nah, untuk selanjutnya contohnya nanti akan otomatis sendiri, kayak di sini kita pilih bab 1, kita ketik bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, di sini kan ini belum di heading nih. Kita blok dulu, kemudian kita klik heading 1 ini. Nah, langsung otomatis seperti itu. Nah, gimana caranya memunculkan ini? Navigasi ini sebagai agar memudahkan kita gitu ya dalam menavigasi di mana si daftar gambar, di mana si bab 1 pendahuluan. Seperti itu kan, tinggal diklik aja, nanti langsung otomatis kayak gini. Nah, kalau misalkan udah otomatis kayak gini, berarti si pembuatan daftar isinya langsung bisa dilakukan dengan mudah. Nah, di sini kita contohkan lagi ya. Nah, di sini contohnya udah kita lakukan heading per headingan ya. Nah, untuk heading 2 kita modify, jangan lupa ya. Di sini kita contohin dulu. Heading 2 klik modify, sini klik kanan di sini, heading 2 modify. Nah, kemudian kita atur lagi di sini Times New Roman. Kemudian hurufnya kita pilih 12.
bold, kemudian otomatis ya. Nah di sini perbedaannya di sini ya, di rata kiri, karena kita memulai dari sebelah kiri kan. Kalau misalkan anak isi dari bab 1 kayak gitu kan, heading 2. Nah, contoh di sini ya. Kita klik OK aja udah. Langsung. Nah, di sini contohnya itu bab 1 pendahuluan, latar. Kita klik sini. Latar belakang masalah. Nah, kita blok. Kemudian kita klik heading 2 yang telah dibuat tadi. Nah, misalkan di sini kan, nah itu kan otomatis kan tuh heading 3-nya langsung muncul nih. Kalau misalkan nggak muncul juga nanti bakalan muncul lagi kok di sini. Kita kita ekspansi aja di sininya. Kita buka. Nah, ini kan udah latar belakang masalah kayak gitu kan. Untuk penomorannya sih mudah aja. Kalau mau otomatis juga bisa. Kalau mau otomatis di sini juga ada. Kita menggunakan ini yang namanya chart list ya, list. Nah, di sini kan ada heading 1, heading 2, heading 3 nih. Menggunakan list juga bisa seperti ini. Nah, ini kan 1, 2, 3 kan belum berubah kan, di sini kita bisa edit lagi nanti ke pertemuan selanjutnya aja. Nah, contohnya kan di sini udah jadi kayak gini. Nah, kemudian kita buat lagi contohnya langsung aja kita isi. Di sini kita contohnya di sini aja nggak apa-apa ya. Kita bikin daftar isi. Nah, si daftar isinya juga sendiri kita gunakan si heading 1. Jangan lupa ya. Nah, sini kita hilangin dulu ininya nih, chart listnya. Nah, kemudian enter di sini. Nah, kita pilih reference nih. Di sini ada reference, kemudian table of content. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan ya. Di sini ada yang udah ada manual, di sini diketik secara manual, kemudian ada yang otomatis sudah dibuatkan oleh dari Microsoft Office-nya, atau kita bisa mengcustom si table of content ini. Kita langsung aja kita contohnya yang dibuatkan oleh Microsoft dulu ya. Langsung klik aja di sini, pilih. Nah, ini langsung otomatis nih. Nih, kita table of content-nya kita hapus di sini. Nah, tuh kan di sini udah langsung jelas kan, daftar gambar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, langsung otomatis ini ada titik-titiknya, nggak kalian ketik secara manual. Nah, di sini halaman 1 gitu kan. Nah, untuk halamannya ini sesuai dengan si kertasnya ini. Kalau misalkan kalian udah menghalamin sesuai kertas, langsung otomatis kok di sini. Nah, misalkan abis kalian edit si isi dari numbering ini, kalian bisa update table di sini caranya. Update table, klik. Nah, untuk update page number only itu untuk merubah isi dari si ini nih. Isi dari si nomor halamannya ini nanti langsung diupdate lagi si isi nomor halamannya biar sesuai dengan yang ada di daftar gambarnya ini. Misalkan daftar gambarnya udah di halaman 2, berarti nanti di update-nya di sini langsung berubah jadi 2 kayak gitu. Nah, sedangkan untuk update entire table ini untuk mengupdate seluruhnya nih. Jadi untuk mengupdate si isinya ini sama si page number-nya ini. Seperti itu ya. Disesuaiin aja. Kalau mau cari amannya sih kita pilih yang ini aja biar langsung otomatis semuanya kayak gitu. Nah, saya contohin di sini si daftar isinya sudah di halaman 2. Nah, di sini kan di halaman 2 nih. Nah, si daftar gambarnya ini kan di halaman 1 nih. Nah, kemudian kita klik di sini, update table, update page number only itu untuk update si page numbernya aja. Ini kan bab 1 pendahuluan juga udah ikut-ikutan di halaman 2 nih. Ini kan belum berubah. Kita klik di sini untuk page numbernya, kita klik OK. Nah, langsung berubah jadi 2. Kita contoh lagi di sini, kita rubah jadi misalkan latar belakang banget gitu kan. Sebagai contoh aja nih. Nah, ini kan belum berubah nih, latar belakang masalah masih. Gimana caranya? Kita klik update table, update entire table, kita klik OK. Nah, tuh langsung jadi latar belakang banget masalah. Nah, gitu. Nah, untuk isian kayak gini kan, misalkan di sini kan jadi harusnya harus bold, di sini harus bold, di sini harus bold, di sini enggak, gitu kan ya biasanya ya. Itu kita lakukan custom biasanya. Nah, kita hapus dulu nih, itu biasanya untuk custom. Kita hapus dulu si table ininya. Maaf. Nah,
seperti ini. Kemudian kita table of content, kemudian custom table of content sini ya. Kecepatan kali ya nih. Pokoknya table of content. Klik table of content di sini, custom table of content. Nah, kemudian di sini kita klik modify. Di sini ya, klik modify. Nah, di sini tuk 1 itu untuk si heading 1, tuk 2 itu untuk heading 2, tuk 3 itu untuk heading 3 dan selanjutnya. Kita akan rubah si tuk 1-nya dulu ya, kita modify. Nah, di sini kita ganti jadi Times New Roman dan pilih 12. Ini untuk ngerubah si daftar isi yang dari otomatisnya itu ya. Pilih 12, kemudian bold, kemudian sini otomatis. Nah, kita klik OK. Contohnya satu aja dulu ya. Terus tadi di tuk 2 di sini kita nggak pakai yang namanya bold ya. Times New Roman, modify close 2 di sini. Ini nggak pakai bold, kemudian di sini otomatis tetap klik OK, close OK. Nah, nanti disesuaiin aja ya di sini, sesuaiin sama si apa namanya format penulisan yang kalian butuhkan. Nah, di sini biasanya di settingan paragrafnya yang di perbedaannya ada yang menggunakan single, ada yang menggunakan double kayak gitu ya. Silang klik OK aja, kemudian OK. Nah, di sini kan langsung otomatis si daftar gambarnya jadi bold. Nah, sedangkan si latar belakang masalahnya ini atau heading 2-nya ini yang tadi kita buat itu tidak menggunakan bold. Gimana caranya gitu kan? Pokoknya tadi ada di sini ya, custom table of content seperti itu. Kemudian klik modify di sini. Dan itu tuk 1, tuk 2, tuk 3, tuk 4 dan selanjutnya. Seperti itu aja kali ya. Nah, sedangkan yang untuk manual kita contohkan di sini, yang manual itu seperti ini ya. Kita pilih table manual di sini, kalau enggak manual table atau gimana bahasa Inggris, karena sini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Ketik table manual di sini klik. Nah, di sini perbedaannya kita harus melakukan pengetikan sendiri gitu. Di sini misalkan bab bukan daftar isi. Nah, kayak gitu. Bedanya seperti itu. Ini juga sama, nanti kita ketik manual. Sini manual. Sedangkan ini kan tujuannya untuk menggunakan otomatis, jadinya saya memberitahu untuk bagaimana caranya membuat otomatis. Nah, di sini saya punya contohnya, udah ada punya saya di sini. Nah, di sini daftar isinya ini kita klik reference ya. Kemudian table of content. Nah, kemudian custom table of content. Nah, kemudian modify. Nah, diperhatiin di sini semuanya. Di sini ada modify. Ini kan saya bold di sini. Sudah saya bold, sudah menggunakan Times New Roman 12 dan menggunakan otomatis kayak gitu. Oke. Kemudian tuk 2-nya saya nggak menggunakan bold. Di sini kelihatan nih 12 PT itu kan size-nya ukuran 12. Kemudian tuk 3-nya juga sama. Nih makin lama makin ke samping nih perbedaannya ya kan. Nih left-nya itu menggunakan 2,8 di sini. Sedangkan left-nya itu menggunakan 1,7. Di sini menggunakan tidak menggunakan ya, atau di rata kiriin aja kayak gitu. Klik OK. Nah, di sini tuh langsung otomatis tuh langsung untuk perbedaannya ada di sebelah kiri, left-nya itu yang tadi ada di sini. Jadi di heading 2-nya ini sejajar dengan si bab 1 ini, pendahuluan ini nih saya buat sejajar. Kemudian di sini ada heading 3 juga sejajar dengan yang atasnya heading 2. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya gimana cara memunculkan navigation pane di sini atau tombol navigasi? Kita klik view, kemudian klik navigation pane di sini, kita checklist. Nah, langsung muncul di sini. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kita bagaimana cara mencari supaya nggak scroll kayak gini nih. Jadinya nggak lebih mudah aja untuk pencariannya. Contoh kita bab 3 di sini kita klik, nah langsung muncul seperti ini kan. Langsung otomatis. Kemudian kita contohkan lagi, kita mencari landasan teori aja ya. Nah, kita klik di sini landasan teori. Nah, langsung otomatis langsung menuju ke landasan teori di halaman yang tersebut. Nah, mungkin cukup itu aja kali ya dari saya untuk bagaimana cara membuat daftar isi otomatis yang kalian butuhkan. Untuk tutorial selanjutnya kalian bisa request ke dalam
kolom komentar request apa lagi yang kalian butuhkan, tutorial apa lagi yang kalian butuhkan untuk selanjutnya. Terima kasih.